Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Halo sobat PCI semuanya di luar sana, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan juga baik-baik selalu. Sudah lama kita tidak berjumpa di podcast PCI, akhirnya kita bisa berjumpa kembali. Sebelumnya mungkin sudah ada yang pernah melihat saya dari layar kaca, sebelumnya saya menjadi narasumber, kali ini saya akan menjadi host pada kesempatan podcast kali ini. Nah, mungkin ada yang belum kenal atau lupa, izin saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Denis Febriansa yang hari ini akan menjadi host dan sudah ada di depan kita semua narasumber yang akan menjadi pembicara pada hari ini yaitu Pak Dava. Nah, sebelum kita boleh berkenalan Pak Dava. Apa kabar Pak Dava? Alhamdulillah baiklah. Oke. Nah, ini ya para sobat subsidi narasumber kita yang tampan, gagah, terlihatlah mungkin bisa terlihat ini guru apa ya dari pakaiannya juga guru senam tinggi. Dari senam ya. Nah, Penguin. Sebelum kita ngobrol banyak terlebih lanjut terkait apa yang akan dibahas pada hari ini, tentunya kita akan mendengarkan dulu perkenalan dari Pak Dava supaya lebih kenal. Silahkan Pak Dava, boleh perkenalkan diri Pak Denis. Pengen salaman dulu Pak Denis? Boleh, biar pahalanya nambah. Oke, Pak Denis, saya baru pertama kali ya ada di podcast ini. Katanya ini namanya Sobat PCI. Sobat PCI. Halo, sebelumnya Sobat PCI. Perkenalkan, saya Dava, guru PJOK di SMP Prima Cendika Islami ini. Jadi saya Pak Denis ngajarnya ada di kelas 7 dan 8 angkatan sekarang Pak Denis. Begitu Pak Denis. Oke, nah itu Sobat PCI, itu perkenalan singkat dari Pak Dava tadi, dan Pak Dava ternyata mengajar mata pelajaran PJOK di kelas 7 dan juga kelas 8. Mungkin ada teman-teman di sana yang menonton kelas 7 kelas 8 sudah tidak asing lagi melihat guru olahraga kita semua di sini yaitu Pak Dava. Oke, Pak Dava, kita lanjut mungkin membahas tentang terkait pembelajaran PJOK di PCI ini, Pak Dava. Pak Dava, awal mulanya mengapa bisa memilih menjadi guru PJOK? Mungkin kita mulai dari situ terlebih dahulu. Mungkin kenapa saya menjadi guru PJOK ya Pak Denis? Karena awalnya saya berkuliah di salah satu bidang olahraga. Di salah satu universitas. Bisa disebut universitasnya nggak? Boleh nanti ditit kalau ada yang sama. Jadi saya sekolah di salah satu universitas di Bandung, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia, di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Program studinya itu Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Nah, jadi kalau belum tahu itu di Universitas Pendidikan Indonesia juga ada FPOK yang sudah berdiri kurang lebih 22 tahun. Kalau kurang saya tahu ya, yang saya tahu itu kurang lebih 22 tahun, bisa lebih. Nah, dan alhamdulillahnya saya salah satu mahasiswa di fakultas tersebut dan di prodi PJKR. Dan lulusan prodi PJKR rata-rata Pak Denis. Rata-rata Pak Denis lulusan PJKR itu masuk ke keguruan. Nah, alhamdulillahnya mungkin ini rezeki saya Pak Denis untuk bisa mengajar di salah satu sekolah di Kabupaten Bandung yang alhamdulillahnya sekarang sudah ternama di Kabupaten Bandung, bahkan di kancah nasional sekarang ya, karena kemarin yang saya dengar ada Menteri Pendidikan terbaru ya Pak Denis datang ke sini. Salah satu sekolah juga mungkin sekarang yang didatangkan oleh Menteri Pendidikan yang terbaru sekarang dilantik di SMP Prima Cendika Islami Bandung ini. Oke, nah itu jadi Sobat PCI, kita tadi mendengar kilas balik sedikit kenapa Pak Dava bisa menjadi guru PJOK. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang tertarik menjadi guru PJOK, boleh meminta tips dan triknya di kolom komentar. Nah, sebelum itu kita lanjut Pak Dava. Nah, sekolah PCI tadi betul, jadi sekolah yang baru datangi oleh Menteri ya Pak Dava, dan sekolah yang berdigitalisasi. Nah, bagaimana atau apa sih hal-hal yang Pak Dava lakukan dalam materi PJOK ini di sekolah PCI, karena kan harus berbasis digitalisasi. Nah, bagaimana kira-kira pembelajaran yang Pak Dava terapkan di sekolah? Oke Pak Denis, mungkin di era digitalisasi ini, terutama untuk guru PJOK mungkin bagian dari tantangan ya, karena kebanyakan itu keterampilan praktik di lapangan. Dan mungkin saya juga sekarang ini adalah jam pertama atau pengalaman pertama saya mengajar Pak Denis di SMP ini, dan alhamdulillah tantangannya itu berbasis digitalisasi. Nah, kemudian senior-senior saya di kakak-kakak tingkat saya di sana juga berpikir bagaimana caranya bisa menerapkan digitalisasi di sekolah-sekolah tersebut. Dan alhamdulillah saya mendapatkan
mendapatkan materi mengenai digitalisasi ini dari praktek belajar bola basket Pak Denis. Oke. Nah, mungkin saya juga mendapatkan materi mengenai digital teknologi, mengenai direct reflection learning atau disebutnya dengan pembelajaran refleksi langsung Pak Denis. Oke. Nah, di pembelajaran CESPAS bola basket. Nah, mungkin pemirsa juga penasaran gimana sih direct learning tersebut dipraktekkan di sekolah PC ini oleh saya mungkin ya. Mungkin saya juga mendapatkan dari kakak-kakak tingkat saya itu bagaimana bisa menerapkan digital di sekolah-sekolah tersebut. Nah, mungkin boleh disaksikan Pak Denis videonya. Oke, sudah kita dengarkan bersama dan juga sudah kita tonton, kita lihat bersama bagaimana tadi pembelajaran yang dilakukan oleh Padapa di era digitalisasi ini dalam mata pelajaran PJOK. Videonya juga cukup menarik Sobat PCI, jadi jangan sampai di-skip. Walaupun videonya agak sedikit banyak tidak apa-apa, jangan di-skip ya Padapa karena Iya, cukup betul. menarik. Tadi kita mendengar dalam pembelajaran basket bagaimana, mungkin juga nanti akan banyak pembelajaran atau materi lainnya dari olahraga yang lain ya Pak Dapa ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya Sobat PCI kepada Pak. Kita akan mencari tahu nih, kira-kira anak-anak baik di kelas 7 maupun di kelas 8, Oke. pembelajaran atau praktek apa sih Pak Dapa yang paling disukai? Mereka sangat semangat menjalankan materi atau praktek tersebut. Oke. Boleh Pak Dapa? Mungkin yang saya pelajari, yang saya terapkan kepada anak-anak PCI di antaranya kelas 7 dan kelas 8 itu Pak Denis. Kemungkinan keseluruhan mata pelajaran PJOK per babnya dari silabus dan sebagainya RPP yang saya terapkan kepada anak-anak itu cukup menarik semuanya Pak Denis. Oke. Dan anak-anak cukup gembira pada saat pembelajaran PJOK karena di pembelajaran PJOK mungkin berbeda dengan pembelajaran yang lain. Dia bisa mengekspresikan diri dia sendiri Pak Denis. Oke. Nah, mungkin ada salah satu atau dua yang mereka sangat sukai di pembelajaran PJOK itu mengenai pembelajaran bola besar Pak Denis. Oke. Karena dari sebagian besar anak-anak pengen sekali praktek futsal terus-menerus, sedangkan futsal sudah dipraktekkan di Oke. bab selanjutnya sebelumnya. Nah, tapi mereka ingin melakukan lagi futsal, basket, dan bola voli. Nah, kemungkinan dari keseluruhan materi yang setelah saya terapkan ke anak-anak, anak-anak itu selalu menyukai bola besar, yaitu diantaranya bola futsal dan bola basket rata-rata Pak Denis. Seperti itu Pak Denis. Oke, nah jadi mungkin dari bola futsal, basket, dari bola-bola besar ya? Ya, bola besar. Anak-anak paling banyak tertariknya pada Pak. Betul. Oke, dah. Jadi itu Sobat PCI, mungkin rekan-rekan di luar sana yang menonton juga sama, menyukai permainan basket, Ya. bola besar. Apalagi kan tadi betul yang dikatakan pada apa ya? Anak-anak bermain di luar jadi bebas. Anak-anak Bebas, merasa betul. senang, tidak bosan juga karena bisa mengekspresikan diri mereka masing-masing secara masing-masing. seutuhnya. Oke. Betul. Nah, mungkin tantangan yang pada rasakan, apalagi kan anak-anak ini belajar di luar kelas gitu ya. Mungkin tantangan atau kesulitan yang pada rasakan saat mengajar bagaimana dan apa sih solusi atau tanggapan pada Pak? Oke, untuk tantangan itu sebenarnya selalu ada ya di tiap Ya. guru-guru tantangan kepada murid-murid. Apalagi saya mengajar dua angkatan mungkin ya Pak Denis, kelas Ya. 7 dan kelas 8 yang belum tahu kemungkinan latar belakang dari masing-masing siswanya tersebut itu seperti apa. Nah, mungkin di pembelajaran saya waktu kuliah ada psikologi olahraga tersebut itu harus diterapkan kepada anak-anak. Gimana caranya membaca psikologis anak bisa praktek di pembelajaran PJOK dengan baik dan sempurna. Tantangan saya sekarang itu belum memahami karakteristik anak-anak semuanya, hanya sebagian saja. Nah, mungkin saya tantangan sekarang itu solusinya gimana saya bisa menerapkan pembelajaran psikologi saya kepada anak-anak PCI kelas 7 dan kelas 8 utamanya Pak Denis. Nah, gimana caranya saya bisa menerapkan psikologis tersebut terhadap anak dan bisa membaca karakteristik anak-anak satu persatu di sekolah PCI ini supaya saya bisa melihat karakter-karakter anak di pembelajaran PJOK itu bagaimana. Karena di pembelajaran PJOK di saat dia mempraktekkan itu terbawa ke rumah atau enggak di rumah terbawa ke pembelajaran PJOK. Karakteristik anak seperti itu. Ada yang kalau ada yang bandel dan sebagainya itu macam-macam ya Pak Denis, tapi
bisa berubah pada saat pembelajaran PJOK, bahkan di pembelajaran lain di saat gurunya bisa membaca psikologis ataupun karakteristik anak. Nah, itu Pak Deddy. Oke, terima kasih Pak Dapa. Jadi itu Sobat PCI kesulitannya yang sedang dialami Pak Dapa mungkin sedang atau mungkin kesulitan yang dialami oleh para guru-guru ya. Dan mungkin semua guru-guru harus bisa memahami karakter setiap Betul, si anak karakter. supaya saat memberikan materi bisa pas gitu ya, Betul. sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si anak tersebut. Betul, Sobat Pak PCI. Denis. Nah, itu jadi poin yang tantangan tersebut yang mungkin Betul. jadi PR bagi kita semua untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertanyaan Oke. penutup juga ya Pak Dapa. Kira-kira Pak Dapa hambatan atau mungkin kesulitan yang dialami apakah ada atau tidak dalam materi pembelajaran PJOK saat menerapkan ke peserta didik atau saat dalam praktek dari teori? Oke, juga. untuk hambatan ya Pak Denis, untuk hambatan awal pertama saya mengajar di sini mungkin saya belum menemukan metode seperti apa yang harus diterapkan kepada anak pada era digitalisasi ini Pak Denis. Nah, karena saya sudah membaca artikel dan jurnal sebagainya, alhamdulillah Pak Denis selama saya kurang lebih 5 bulan mengajar di sini, hambatan tersebut berkurang Pak Denis karena saya sudah memahami metode apa yang saya ajarkan kepada anak-anak di sekolah ini Pak Denis. Jadi alhamdulillah belum ada hambatan lagi Pak Denis. Oke, itu jadi itu coba PCI penerapan metode yang di awal mungkin jadi hambatan, tapi sekarang mah dengan sering berjalannya waktu sudah aman. Betul, ya Pak Pak Denis, sudah lancar jaya. Alhamdulillah. Nah, itu Sobat PCI. Nah, mungkin untuk terakhir ada kata-kata penutupan atau harapan pada Pak terkait dengan materi PJOK atau guru PJOK di luar sana atau terkait anak-anak bagaimana untuk mempelajari PJOK supaya lebih baik, kata-kata hari inilah. Oke Pak Denis, mungkin untuk harapan ataupun kata-kata istimewa mungkin dari saya Pak Denis sulit untuk diungkapkan. Cuman saya memiliki harapan sebagai guru PJOK di tingkat SMP atau sekolah menengah pertama ini. Harapannya untuk PJOK, guru PJOK utamanya bisa lebih membaca karakteristik anak pada saat pembelajaran PJOK supaya pada saat menerapkan pembelajaran tersebut tidak usah mengeluarkan tenaga yang besar untuk guru PJOK karena kemungkinan Pak Denis masa dari tingkat SD ke SMP itu masih ada untuk anak-anak karena kebingungannya dan kesulitannya mungkin dari guru-guru itu bisa meminimalisir kegaduhan yang ada di lapangan ataupun di dalam kelas itu gimana caranya. Nah, mungkin itu kesulitan ataupun solusi ataupun harapan saya ya Pak Denis bisa membaca satu persatu karakteristik anak untuk kedepannya supaya pembelajaran PJOK ini bisa bersinergis lebih bagus lagi dan lebih baik lagi pada siswa ataupun gurunya Pak Denis. Oke, Sobat PCI sudah sama-sama kita dengarkan tadi dari awal perkenalan sampai akhir harapan dari guru PJOK tercinta kita semua pada Pak yang mengajar di kelas 7 dan juga kelas 8. Tidak terasa ya Pak Dapa, kita sudah berbincang-bincang beberapa menit. Berapa menit Pak Dapa? 1 jam kurang. Luar biasa, tidak terasa 1 jam kita sudah bersama Sobat PCI. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dapa sebagai narasumber pada hari ini yang sudah menyempatkan hadir, yang sudah berbincang-bincang bersama juga. Mohon maaf hanya bisa menyajikan jus alpukat. Aduh, terima kasih banyak Pak Denis. Kurang coklatnya Pak Denis. Iya, siap. Nanti saya kasih tahu ke Mas Yanton ya. Oke, sebelum kita salaman dulu Pak Dapa. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Terima kasih juga sobat-sobat PCI di luar sana. Jangan bosan-bosan untuk selalu menonton podcast PCI selanjutnya. Saya sebagai host dan juga Pak Dapa sebagai narasumber, mohon maaf apabila ada kesalahan pada podcast kali ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Denis.